Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang PTN. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan bahas beberapa soal tentang TPS Aritmetika untuk persiapan UTBK kalian dari Educate. Terus pantau channel EduStory kami. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai persiapkan semuanya dengan sangat serius tapi juga santai. Kita bahas nomor 1, adik-adik. Soalnya bisa dilihat di video di layar. Kakak hanya akan mengulang untuk mempermudah adik-adik semuanya. Jika 0 lebih besar dari P, kemudian Q-nya dia dinyatakan lebih besar sama dengan 0, maka pernyataan yang benar adalah, kita bisa lihat di sini adik-adik semuanya, P kurang dari 0 itu artinya apa? P pasti negatif. Q lebih besar sama dengan 0, berarti Q punya dua kemungkinan. Q itu bisa sama dengan 0, atau Q-nya itu pasti apa? Positif. Kalau tidak 0, ya dia positif. Nah, kalau menemukan yang seperti ini, berarti kan kalau misalkan P kakak kalikan dengan Q, berarti kan negatif dikali dengan 0 atau dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya pasti apa? 0 atau negatif. Berarti jawabannya yang D, di mana P dikalikan dengan Q, hasilnya pasti kurang dari sama dengan 0, karena 0 atau negatif. Oke, adik-adik semuanya, berapa detik kita menyelesaikan? Tidak lebih dari 5 detik. Ya, kita lanjut ke soal nomor kedua. Nomor 2, adik-adik bisa, bilangan terkecil di antara 5 bilangan berikut adalah A akar 2, B 33/3%, C 1,2, D 1,33 akar pangkat 3 dari 1,33, dan E akar 2,25. Ini menarik sekali. Ini pasti adik-adik bisa jawab kurang dari 3 detik bahkan. Semua bilangan dari A sampai E cuma satu yang di bawah angka 1. Ada 33/3%. Ini artinya dia sama dengan 0,33. Yang artinya dia berada di bawah apa? 1. Sementara pilihan lainnya itu semuanya berada di atas 1. Nah, kita lihat akar pangkat 2 1, kemudian C 1,2 jelas, D akar pangkat 3 dari 1,33 jelas dia lebih dari 1. Kemudian E akar 2,25 juga lebih dari 1. Jadi jawabannya cuma tertuju pada satu pilihan, yaitu yang B. Simple. Ya, jadi nggak perlu ngitung semuanya, adik-adik cukup lihat, oh persen itu pasti ketika dia 33,3% itu pasti di bawah 1. Oke? Kita lanjutin soal berikutnya, nomor 3. Di sana dikatakan C kurang dari A plus B. Oke. Kemudian C plus D lebih besar dari A. Maka adik-adik semuanya, kalau ada pernyataannya seperti ini, C kurang dari A plus B, kemudian C plus D lebih besar dari A, maka A, B, C, adik-adik lihat udah pasti bukan jawabannya. Kenapa bukan jawabannya? Karena kita nggak bisa mendefinisikan satu A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Dia definisinya kelompok. C kurang dari A plus B dan C plus D lebih besar dari A. Maka jawabannya pasti di antara D dan E. Jadi nggak usah dipikirin itu yang A sampai dengan C, kita masuk ke yang D atau E. D, C-nya diletakkan di tengah. Maka kita juga harus ikutin nih semuanya diletakkan di tengah C-nya. Kita lihat, bikin angka begini dulu aja. Nah, di sini dikatakan C lebih besar dari, kurang dari apa? A plus B, maka kita taruh di sini. Bisa kan? Di sini berarti C kurang dari A plus B. Sama ini pernyataannya dengan yang bagian ini. Jadi ini kita konekkan ke sini. Kemudian di sini C-nya, loh di sini kan C plus D, bukan C aja. Kita tinggal tuker-tuker ruas. Gampang. C-nya harus lebih besar, berarti kalau kakak pindah ini D-nya ke sini jadinya apa? Ini D-nya pindah ke sini, jadinya A min D kurang dari C kurang dari A plus B. Ini merupakan yang ini. Simple, berarti jawabannya yang D. Ya, nggak perlu ngitung lama-lama. Oke, kita lanjutin nanti. Oke, kita masuk pembahasan terakhir di video kali ini. Perhatikan di nomor 4. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan laki-laki dan perempuan. Jika diketahui terdapat 5/6 120, ini laki-laki,
ini kemudian perempuan, 5/6 dari 120 tidak ikut. Kemudian 3/4 dari 80 laki-laki dia tidak ikut permainan. Maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang ikut permainan. Nah, adik-adik harus fokus ke pertanyaannya. Ya, yang pertanyaannya adalah apa? Yang ikut. Kalau yang ikut, maka adik-adik semuanya fokus kepada yang ikut. Di sini diketahui 5/6. Yang nggak ikut berapa? 5/6. Berarti yang ikut berapa? 1/6. Nggak perlu ngitung yang ini. Kita fokus kepada yang ikut. Dikali berapa? Ada jumlahnya 120. Berarti ada berapa 1/6 dikali 120? 20 anak perempuan. Oke? Kemudian ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Kemudian yang kedua, 3/4 yang ikut. Kita fokus pada yang tidak ikut. Yang tidak ikut berapa? Ini 3/4 yang ikut, yang tidak ikut, maaf. Kakak ulangi. 3/4 yang tidak ikut, kita fokus sama yang ikut. Yang ikut berapa? 1/4. 1/4 dikali jumlah anak laki-lakinya 80, berarti 20 laki-laki. Kemudian kita diminta untuk menghitung persentase. Gampang, ini tinggal dijumlahin. 20 tambah 20 berapa? 40. Jumlah totalnya 200, maka persentasenya tinggal 40 dibagi 200 atau 20%. Jawabannya yang C. Jadi sederhana adik-adik semuanya TPS itu, dan mudah-mudahan educate ya bisa membantu adik-adik semuanya. Kita sudahi dulu video kali ini, diputar-putar, diulang-ulang, jangan lupa di-subscribe ya, di-share ke teman-teman semuanya agar kita bisa memajukan pendidikan di Indonesia dan agar kita semuanya bisa lulus. Mudah-mudahan adik-adik semuanya pejuang PTN di kampus-kampus idaman dan bisa mewujudkan Indonesia yang damai sejahtera ke depan, jadi pemimpin. Oke, sekian dari kakak, kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.